cogitationis bona nemo facitur. Seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan seluruh insan yuris Nusantara yang menyaksikan video perdebatan kali ini. Perkenalkan, kami dari delegasi Universitas Negeri Semarang dengan saya Fadan Alumam selaku pembicara pertama dengan standing position pro, dan rekan saya Satriawan Lagora selaku pembicara kedua dengan standing position kontra. dan rekan saya. Krisyulaini, pembicara ketiga selaku pembawa konklusi. Adapun mosi perdebatan kali ini ialah terkait Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Maka izinkanlah kami membuka perdebatan kita kali ini pada ranah akademik konseptual guna mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh langkah sebelum argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukkan lahirnya latar belakang mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang amat terpelajar, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sebut dengan Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Lebih tepatnya itu 10 tahun setelah perjuangan reformasi, yang mana diadakan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan penuh hak berekspresi dan mengutarakan pendapat bagi warganya, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Akan tetapi Dewan Juri yang amat terpelajar, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam pelaksanaan hingga saat ini, para oknum tertentu atau katakanlah pemerintah aparat justru menyalahgunakan Undang-Undang ITE ini secara tidak langsung membungkam para pihak yang beretikat baik dengan cara mengkritisi. Hal ini tentu mencederai kebebasan berekspresi, yang mana realita yang kita hadapi saat ini adalah yang berani mengkritik justru menuai polemik. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat untuk mata pada realita ini. Fakta sunt potentora verbis, perbuatan fakta lebih kuat dari kata-kata. Oleh karena itu Dewan Juri yang terpelajar, izinkan saya melanjutkan argumentasi dengan tidak hanya menyanyikan kata, melainkan juga dengan sebuah fakta. Dewan Juri yang amat terpelajar, organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan Freedom House menyatakan bahwa status Indonesia turun dari yang tadinya bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan SBY pada tahun 2014. Dan peringkat Indonesia dalam indeks kebebasan internet pun turun dari posisi 41 tahun 2013 menjadi 42 pada tahun berikutnya. Dan tidak hanya itu, kondisi tersebut bertambah buruk dari masa ke masa hingga bermuara pada pemerintahan saat ini. Di bawah pemerintahan Jokowi, indikator kebebasan sipil turun dari 34 pada tahun 2018 menjadi 32 pada tahun 2019. Sementara indeks kebebasan berekspresi turun dari 12 dari tahun 2015 menjadi 11 pada tahun 2019. Ironisnya, Undang-Undang ITE ini justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, jurnalis dan aktivis Dandi Wiwaksono, aktivis dan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman, serta jurnalis dan juga musisi Ananda Badullah korban terakhir penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh negara. Dewan Juri yang amat terpelajar, contoh kasusnya akan saya sandingkan sekaligus buktikan adalah bahwa Undang-Undang ITE telah melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah dalam kasus Robertus Robes, seorang dosen di UNJ yang juga mengkritis TNI dan dia dijerat terkait ujaran kebencian dengan tuduhan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Institute for Criminal Justice Reform dan LBH Pers mencatat bahwa terjadi tindakan intimidasi serta kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tuduhan serta penangkapan Robertus Robes yang tidak mengikuti prosedur dalam KUHP, yang itu artinya dalam ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus bahwa penjelasan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian sangatlah tidak masuk akal, karena yang mendasar adalah Roberts melakukannya tidak melalui sistem elektronik namun secara offline. Bukti tadi adalah salah satu contoh dari pembungkaman rezim dalam mengimperi kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warganya. Dan tentu masih ada banyak kasus apabila kita gali. Dewan Juri yang amat kami hormati, hak mereka berpendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Dan hal ini tertuang dalam pasal 28 ayat 3 sekaligus sebagai implementasi dari negara demokrasi. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Meski jaminan undang-undang kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, namun sistem hukum kita juga memberikan batasan terhadap pelaksanaan hak tersebut, yang mana salah satunya telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Sebelum Undang-Undang ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan pasal 310 sampai 321 KUHP, sehingga
keberadaan undang-undang ITE yang rancu membuat undang-undang ini rentan disalahgunakan serta menimbulkan asas fiksi hukum, serta rumusan longgar tersebut mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian. Hal ini tentu membahayakan keadilan apabila tetap diadakan dan dilaksanakan. Dewan juri yang amat kami hormati, sehingga berdasarkan dudukan argumentasi tak terbantahkan sekaligus bukti yang telah saya paparkan, maka saya tetap standing position bahwasanya Undang-Undang ITE telah melanggar kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih. Ex nemini operator inicum nemini faciut injurium. Hukum tidak melakukan ketidakadilan kepada siapapun dan juga tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri yang kami hormati, penggunaan internet di masa sekarang bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dengan aneka hal yang terjadi di dunia. Kita bisa ketahui dengan hadirnya teknologi informasi, baik di bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, pendidikan, dan juga bidang kesehatan. Oleh karena itu, di mana fenomena ini, negara dengan kekuasaan yang diberikan oleh hukum dituntut untuk membuat peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan terciptanya UU ITE yang merupakan wujud kekhawatiran pemerintah dalam perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar publik diberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam menggunakan teknologi informasi. Dewan juri yang kami hormati, poin tersebut tertuang di dalam pasal 4 UU ITE tentang tujuan dan pemanfaatannya, di mana poin pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia. Poin kedua mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Poin keempat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mewujudkan pemikiran dan kemampuannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan poin terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dewan juri yang kami hormati, jika tim pro mengatakan bahwasanya hadirnya UU ITE dapat membatasi kebebasan pendapat, maka cobalah direnungkan lagi. Oleh karena itu, kami ingin menyandingkan data berdasarkan data dari Kominfo, statistika penanganan konten negatif tahun 2020, di mana pornografi berjumlah 1.062.558 telah diblokir oleh pemerintah dari tahun 2010 hingga tahun 2020 sekarang. Yang kedua, perjudian berjumlah 230.997 diblokir dari tahun 2010 hingga tahun 2020 sekarang. Yang ketiga, penipuan daring berjumlah 10.498, konten negatif berjumlah 779.719 telah ditangani oleh pemerintah. Radikalisme berjumlah 502, hoax berjumlah 6.959. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan betapa mengerikannya jika tidak ada undang-undang ITE ini. Pada tahun 2020, hampir 175 juta orang Indonesia menggunakan media sosial, baik dari generasi W hingga generasi Z, baik dari kalangan anak muda hingga para orang tua. Sebagaimana menurut informasi dari tulisan MIT Media Live menyampaikan bahwasanya yang pertama, informasi yang mengandung ketidakakuratan bergerak 6 kali lebih cepat daripada informasi yang akurat. Oleh karena itu, penegak hukum dan pemerintah harus mengawasi dunia ini, dalam hal ini dunia digitalisasi. Poin kedua, informasi yang tidak akurat bukanlah semata-mata karena bot, melainkan orang-orang lebih meretweet informasi yang tidak akurat. Poin ketiga, informasi yang tidak akurat meraih 10-20 kali lebih banyak orang daripada informasi yang akurat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih suka membaca judul dari berita daripada membaca berita secara keseluruhan. Dewan juri yang kami hormati, oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang ITE tidak membatasi kebebasan pendapat sama sekali. Malah keberadaan Undang-Undang ITE memberikan jaminan hukum kepada para pengguna teknologi informasi. Hal ini tertulis dalam pasal 4 UU ITE huruf E yang berbunyi memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dengan adanya jaminan tersebut telah sejalan dengan pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran informasi. Hal ini juga sejalan dengan pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang mempunyai pendapat dengan tidak mendapatkan gangguan dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tanpa memandang batas-batas. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak arah masyarakat yang lebih baik.
dengan memperhatikan fungsi-fungsi hukum. Oleh karena itu, dalam perubahan hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah sehingga tujuan dari perubahan dapat tercapai dengan baik. Dewan juri yang kami hormati, sudah tidak dilakukan lagi UU ITE merupakan payung hukum yang melengkapi kegiatan transaksi dan perdagangan elektronik di dunia maya. Hal ini digunakan untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi. Lex semper gabit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan juri yang terhormat, setelah pemaparan argumentasi tak terbantahkan dari masing-masing standing position tim kami, dalam hal ini Fadlan El Humam Ginting selaku pembicara pertama dengan standing position pro dan Satriawan Lagura selaku pembicara kedua dengan standing position kontra, berkaitan dengan mosi kita yang luar biasa, yaitu Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat. Maka izinkanlah saya, Isyulaini, selaku pembicara ketiga untuk menyampaikan konklusi serta solusi dari mosi kita pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang terpelajar, bicara soal Undang-Undang ITE, maka tidak dapat kita lepaskan dari hal yang bernama hak asasi. Undang-undang pada umumnya dan Undang-Undang ITE pada khususnya sebagai salah satu instrumen penegakan hukum di Indonesia, maka sudah pasti termuat substansi yang mana di dalamnya terdapat unsur yang membatasi atau bahkan merenggut hak asasi bagi para pelanggarnya. Apabila kita berkaca pada argumen bahwa Undang-Undang ITE melanggar hak kebebasan berpendapat, maka memang benar adanya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan Undang-Undang ITE menjadi rancu bagi masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan serta pasal-pasal yang termuat di dalamnya yang acap kali disalahgunakan serta disalahartikan demi untuk melindungi kepentingan beberapa oknum saja. Hak berekspresi seolah dibatasi hingga tak sedikit yang berujung bui. Hak bersuara tak dilindungi sebagaimana mestinya. Sekadar ingin mengkritik justru dianggap terlalu ikut campur dalam politik hingga menuai polemik dan tak sedikit terjadi fenomena yang cukup menggelitik. Dewan juri yang terhormat, meski demikian, sejatinya kehadiran Undang-Undang ITE hanya sebagai instrumen penegakan hukum sebagai salah satu upaya limitasi untuk melindungi kepentingan warga negara dari segala kemungkinan kejahatan digital. Karena apabila tidak ada peraturan perundang-undangan, maka kejahatan akan semakin merajalela dan justru akan semakin banyak masyarakat yang terenggut haknya. Dewan juri yang terhormat serta rekan terpelajar lainnya, poin penting yang akan saya garis bawahi sekaligus akhir dari konklusi adalah bahwa sejatinya undang-undang itu mati dan ia dihidupkan oleh asumsi para penafsirnya, yaitu para penguasa, aparat, serta masyarakat. Oleh karena itu, barangkali problematika selama ini adalah dalam proses penegakannya, bukan pada keberadaan undang-undang maupun masyarakat yang menggunakan hak untuk bersuara. Untuk itulah kita, sebagai generasi juris muda, perlu mengingat serta mempelajari Undang-Undang ITE secara komprehensif agar tidak mudah terprovokasi, sehingga kita dapat menegakkan keadilan seadil-adilnya. Sekian dari saya, terima